Oke lur, saya menerangkan sesuatu dari sini lur. Jalaluddin, keluar kau Jalaluddin. Saya sudah sampai di sini. Saya tahu keberadaanmu ada di sini Jalaluddin. Bentar lur. Oke lur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. Suaranya lur. Oke lur, kita tarik aja lur. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi ditunggu nggak mau datang lur. Jangan salahkan saya jika saya membuka sesuatu takbir dari tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya Allah. La haula wala quwata illa billahil azim. Kafa ya ain sud. Akhirnya engkau keluar juga Tuan Jalaluddin. Ya Tuan, kenapa engkau tiba-tiba memanggilku? Ya sesuai perjanjian Tuan. Bukankah saya harus disuruh ke sini? Ketika saya sudah sampai di sini, Tuan akan menghampiri saya untuk menemukan saya dengan Tuan Guru Tuan, Maha Guru Tuan maksud saya, yaitu Syekh Siti Jabar. Di manakah beliau berada, Tuan? Baik Kisanak, aku belum mendapatkan restu dari Maha Guru untuk membawamu ke sana. Saya pun tidak mengetahui kenapa alasan Maha Guru tidak memperbolehkan untuk menemui Kisanak di tempat ini. Loh, kenapa, Tuan? Apakah saya itu salah, Tuan? Atau mungkin Tuan sendiri belum menyampaikan ke sana, Tuan? Atau Tuan sendiri yang melakukan kesalahan sehingga Maha Guru tidak berkenan untuk datang ke tempat ini, Tuan? Lantas saya harus bagaimana? Kisanak, ini semua bukanlah kehendakku. Karena mungkin Maha Guru lebih tahu dari apa yang sudah diketahuinya. Dan untuk sementara waktu ini, mungkin Maha Guru belum sempat untuk menemui kita di tempat ini. Namun ketahuilah Kisanak, ada banyak tempat yang harus kau ketahui Kisanak. Yang intinya, 2 gerbang untuk bisa memasuki dari tempat di mana Maha Guru kami berada. Dan sebenarnya Kisanak, tempat ini bukanlah gerbang utama untuk memasuki dari tempat Maha Guru berada. Di depan sana, ada 2 pilar utama yang harus bisa ditembus. Karena itulah bukti dari pengabdian dari setiap manusia yang mau mengikuti atau mendapatkan keberkahan dari Maha Guru Syekh Siti Jabar. Kisanak. Ya, Tuan. Lur, dapat informasi
harus bisa saya tembus, Lur. Sebentar, Lur. Baik, Tuan. Jika boleh, tunjukkan atau arahkan saya untuk menuju ke ujian gerbang tersebut, Tuan. Jika itu diperkenankan. Baiklah Kisana. Betapa besar niatmu untuk menemui dari Maha Guruku Sesiti Jabar. Itu awal yang bagus. Niat untuk mendapatkan keberkahan dari Sesiti Jabar itu memang diwajibkan Kisana. Saya bangga dengan Kisana. Dengan niat yang menggebu-gebu, ingin sekali menjadi adik seperguruanku. Nah, maka dari itu, Tuan, saya sudah nggak sabar. Pengen ketemu sama Maha Gurumu, Sesiti Jabar. Bagaimana, Tuan? Baik, Kisanak. Sepertinya Kisanak sudah tidak sabar. Aku akan pergi terlebih dahulu. Kau teruslah berjalan. Kau akan menemukan gerbang pertama untuk menuju ujianmu. Saya pergi dulu, Kisanak. Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil ali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ridhomu ya Allah. Allah. Assalamualaikum, anak muda. Siapakah namamu? Dan apa yang membuatmu datang menembus batas alam ini? Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Eyang. Perkenalkan, namaku Blendos. Aku hanyalah manusia biasa, Eyang. Namun, takdir membawaku sampai di hadapanmu. Jika boleh, jika diperkenankan, izin bertanya, Eyang. Siapakah Eyang sebenarnya? Masya Allah, ya cucuku. Perkenalkan, aku adalah Manguntopo. Seorang yang sejak ratusan tahun lalu mengasingkan diri demi menjaga tapal batas antara manusia dan alam gaib. Aku menjaga keseimbangan wilayah ini dan menimbang siapa saja yang melintas.
Akan tetapi, mataku tertuju pada cincin yang engkau kenakan, wahai anak muda. Itu adalah Khotam Hud, cincin penghubung antara dimensi manusia dan dimensi kewalian. Katakanlah padaku, cucuku, dari mana engkau mendapatkannya? Subhanallah, Eyang Buyut Manguntopo. Mohon maaf, Eyang, atas ketidaktahuan saya, Eyang. Izinkan saya menjawab apa yang ditanyakan sama Eyang tentang cincin yang saya gunakan atau yang saya pakai saat ini. Cincin ini kudapatkan tidak lama. Aku menerimanya dari penjaga gerbang menuju alam kewalian. Aku tak tahu pasti mengapa aku yang dipilih. Tapi aku menerimanya sebagai amanah, Eyang. Alhamdulillah. Berarti kabar itu benar. Cincin yang itu tak akan berpindah tangan kecuali atas izin langit. Sungguh, pertemuan ini bukanlah kebetulan semata, melainkan takdir yang sudah ditulis dari Ilahi. Lalu, untuk apa engkau datang ke wilayah ini, cucuku Blendos? Mohon maaf, Eyang. Aku datang dengan maksud mencari Siti Jabar, karena ia adalah kunci dari perjalananku. Aku harus bertemu dengannya. Walau aku belum sepenuhnya mengerti apa yang menantiku sebenarnya, Eyang. Mohon, jika Eyang mengetahuinya, izin untuk saya diperjelas dengan semua ini, Eyang. Siti Jabar, musuh bebuyutan dari Syekh Maulana Mahribi. Ya. Kau tahu, cucuku Blendos, perjalanan menuju dirinya bukan hanya perjalanan jasadmu saja, melainkan perjalanan ruh. Kau akan diuji bukan hanya dengan pedang, tapi dengan hati. Bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan iman. Dengarkanlah, wahai cucuku. Aku harus mengingatkanmu. Banyak yang mencoba mendekati Siti Jabar, namun mereka gugur. Bukan karena kalah bertempur, melainkan kalah oleh bisikan yang menyelinap ke dalam dada. Wahai cucuku Blendos, ketahuilah, Khotam Hud yang engkau kenakan itu ibarat kunci sebuah istana megah. Kunci itu akan membukakan pintu
tapi tak menjamin engkau bisa selamat di dalamnya. Sebab istana itu penuh cahaya, tapi juga penuh bayangan. Barang siapa salah melangkah, ia akan terperangkap di ruang gelap yang tak berujung. Ingatlah perumpamaan ini, cucuku. Hati manusia seperti telaga bening. Jika engkau menjaganya dari kotoran, maka ia akan memantulkan cahaya langit. Tapi bila engkau biarkan lumpur bercampur di dalamnya, maka sekalipun engkau memiliki kunci surga, engkau hanya akan melihat bayang-bayang palsunya saja. Jalan menuju kebenaran itu ibarat meniti jembatan di atas jurang dalam. Di kanan, di kiri, ada pemandangan indah yang menggoda. Namun bila engkau berhenti menatap terlalu lama, kakimu akan tergelincir jatuh. Maka berhati-hatilah, wahai cucuku Blendos. Jika benar tujuanmu adalah Siti Jabar, bersiaplah. Sebab ia bukan sekedar musuh, melainkan cermin yang akan memantulkan siapa dirimu sebenarnya. Insyaallah aku mengerti, Eyang. Terima kasih atas wejanganmu. Doakan aku, Eyang, agar aku mampu berjalan di atas kebenaran dan tidak tergelincir pada jalan yang bengkok, Eyang. Masya Allah. Aku akan senantiasa selalu mendoakanmu, wahai cucuku Blendos. Namun, doa saja tidak cukup. Engkau harus menjaga hatimu lebih kuat daripada engkau menjaga pusaka yang ada di tanganmu. Masya Allah. Dengarlah, wahai cucuku. Sebelum engkau beranjak pergi, ada sesuatu yang harus engkau ketahui. Apakah engkau mengenal seorang pemuda bernama Probo? Iya, Eyang. Jelas aku mengenalnya, Eyang. Ia adalah sahabat sekaligus temanku, saudaraku, dalam perjalanan panjang ini, Eyang. Baiklah. Dengarkan baik-baik sebelum engkau bisa sampai kepada Siti Jabar. Ada dua ujian besar yang akan menghadangmu. Aku tidak bisa menyebut secara rinci wujud ujiannya, karena setiap jiwa akan menemuinya dengan wajah yang berbeda. Namun ketahuilah, wahai cucuku Blendos. Yang pertama, ujian adalah ikhlas. Ikhlas itu ibarat air bening yang jatuh ke tanah.
kering. Ia tidak meminta kembali, tidak memilih tanah yang suci atau tanah yang penuh debu. Ia hanya memberi tanpa menuntut balasan. Jika engkau masih menyimpan hitung-hitungan dalam amalmu, masih menyimpan ego dalam hatimu, maka engkau akan gagal. Bila hatimu masih terikat pada ujian manusia atau takut pada hinaan mereka, maka engkau akan terjatuh sebelum mencapai pintu gerbang. Ujian kedua adalah sabar. Sabar itu ibarat pohon tua di tepi tebing, diterpa angin, dihantam hujan, digoyang panas. Namun, ia tetap berdiri tegak, menunggu musim berganti. Barang siapa ingin melawan musuh yang tersembunyi di balik waktu, maka sabar adalah perisai yang tak bisa ditembus. Siti Jabar tidak bisa dikalahkan oleh amarah. Ia hanya bisa dilemahkan oleh kesabaran. Ingatlah, wahai cucuku Blendos, ikhlas dan sabar bukan sekedar kata indah. Ia adalah darah dan nafas dalam perjalanan rohani. Namun ketahuilah, jika engkau ingin masuk ke dimensi tempat Siti Jabar berada, engkau tidak bisa membukanya dengan tenaga atau pusaka semata. Gerbang itu hanya bisa terbuka dengan sorban Syekh Maulana Maharibi. Karena sorban itu menyimpan rahasia ayat-ayat penunduk dimensi. Tanpa itu, engkau hanya akan berputar di lingkaran bayangan, tersesat dan binasa. Dengarkanlah, wahai cucuku. Untuk mengalahkan Siti Jabar, engkau tidak cukup hanya dengan keberanian atau doa-doa. Engkau harus menggunakan pusaka dari 18 wali Allah yang telah diturunkan sebagai cahaya penjaga zaman. Pusaka itu bukan sekedar besi, batu, atau kain. Ia adalah titipan doa, darah perjuangan, dan air mata cinta para kekasih Allah. Ketahuilah, barang siapa memegangnya dengan hati kotor, pusaka itu akan membakar dirinya sendiri. Namun, barang siapa memegangnya dengan hati bersih, ia akan menjadi tangan cahaya yang bisa menembus kegelapan. Ingatlah, pusaka itu bukan milikmu, bukan pula milik Probo, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan sebentar untuk menegakkan kebenaran.
Pergilah, wahai cucuku Blendos. Bawa ikhlasmu seperti air. Bawa sabarmu seperti pohon tua. Bawa sorban gurumu sebagai kunci. Dan bawa pusaka para wali sebagai cahaya. Jika engkau bersama Probo, janganlah engkau iri pada perannya, dan jangan pula engkau merasa lebih utama. Sebab dalam perjalanan ini, Allah membagi tugas sebagaimana Ia membagi siang dan malam. Siang tidak bisa menyalahkan malam. Malam pun tidak bisa menghapus siang. Jika engkau teguh dalam ikhlas dan sabar, niscaya engkau akan melihat bagaimana langit menolongmu melampaui musuh yang bahkan para leluhurmu pun tak pernah menghadapinya. Beruntunglah manusia yang bisa memiliki dari pusaka 18 wali Allah tersebut. Mereka adalah manusia yang telah dinantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan kebenaran, mengarahkan para manusia yang hatinya masih tersesat. Teruslah menjalankan amanahmu, wahai cucuku Blendos. Kembalilah. Doa kami akan selalu menyertaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah lur, Ki Buyut mangun topo lur. Subhanallah, ternyata saya tiba-tiba tanpa saya sadari mengaktifkan untuk menembus dari dimensi dua alam tersebut lur. Subhanallah. Oke lur, kita lanjut perjalanan ininya lur. Untuk saya bergegas mencari dua gerbang tersebut lur. Ternyata Jalaluddin memang benar lur. Memang benar dia harus menunjukkan dua gerbang tersebut untuk saya lalui lur. Masya Allah, luar biasa ya Allah. Dan ini lur, sebentar teman-teman. Nih, yang dimaksud Ki Buyut Manguntopo ialah ini lur. Khotam Hud ini lur, yang telah membuka atau membawa saya ke semua ini lur. Subhanallah, lantaran dari Khotam Hud ini ya lur. Dan juga ini bagus ini lur. Tuh, kelihatan gak di kalian, jelas gak? Dan ini juga alhamdulillah, tiba-tiba itu saya sorban dari yang Adimin itu menghampiri saya lur. Monggo para cucu Eyang Ngadimin yang sudah dipesankan sama Eyang, WhatsApp saya ada di video ya lur. Saya lanjut perjalanan ini lur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam Nusantara Indonesia semuanya.